Halo, selamat datang kembali di channelnya Kak Azam. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah mockup kosmetik seperti ini ya. Tentunya di dua aplikasi, yang pertama Blender dan yang kedua Adobe Photoshop. Sekarang, kita buka dulu aplikasi Blendernya ya. Yang pertama, kita akan membuat tutupnya dulu dengan menggunakan silinder. Atur aja sesuai kebutuhan kalian ya, tingginya. Ini kan bawahnya. Ke edit mode ALTZ biar transparan, pilih bagian atas. Ini kesini aja, extrude, lalu extrude lagi, segini cukup. Extrude, ini untuk bagian penutupnya ya. Extrude lagi, ALTZ, pencet angka 3 untuk ke face select, lalu pilih bagian ini, tekan Ctrl, lalu klik bagian ini. Extrude ke dalam, lalu ke object mode, Ctrl 3, ke edit mode, Ctrl R, ke edit mode, Ctrl R di bagian bawah, Ctrl R lagi di bagian atas, dan di sini Ctrl R lagi bagian ke atas. Pencet angka 3, lalu double klik bagian ini, ALTE, extrude faces along normal, extrude ke dalam. Ctrl R bagian sini, lalu selesai. Terus ke edit mode lagi, pencet angka 3, pilih face bagian ini, I, terus X, faces. Udah segini aja dulu, karena ini nanti akan tertutup. Selanjutnya kita akan buat bodinya. Ini nilainya ganti ke 8. Nah, lalu atur di sini ke edit mode, ALTZ, pilih bagian atas, lalu tarik ke atas. Terus scale, udah hampir kelihatan ya. Bagian yang ini, oke segini. Lalu extrude, scale, extrude di sini. Nah segini, sip segini aja. Terus Ctrl 3, garis miring. Jadi kayak apa ini? Ke edit mode, kontrol di sini, jangan terlalu full. Kontrol di sini, mana? Kontrol R, sorry. Kontrol R bukan kontrol. Dan ini pencet angka 3, I, E ke dalam, X, faces. Oke ya, mantap. Terus di scale aja. Nah, edit mode lagi, kita Ctrl R di sini sampai sini, jangan terlalu full sih yang penting. Terus pencet angka 3, double klik bagian ini dan ini, kita atur dulu, sip segini, ALTE, extrude faces along normal, lalu extrude keluar. Gepeng. Terus di sini kontrol, sudah ya. Oke, di sini pilih bagian ini, kita gedein biar terlihat lebih berisi. Nah, ini enak loh. Thanks semua. Nggak gedein aja nggak apa-apa. Tadi ada yang salah ngeditnya. Jadi seperti ini. Biasa ya, yang namanya latihan pasti ada salah-salahnya aja, pasti ada. Tapi kita nikmatin aja kesalahannya seperti apa. Kalau nggak salah malah bahaya itu. Kalau nggak salah, kalau kita nggak melakukan kesalahan malah bahaya. Jadi mental kita nggak akan terlatih kalau kita nggak sering melakukan kesalahan. Tapi ya jangan salah terus. Oke, bagian ini kita sesuaikan aja. Oke, sip, mantap ya. Oh, ini di set smooth. Ini kayaknya kurang tinggi ya. Kita buat dulu panggungnya. Oke, kasih podium biar lebih cantik. Gedein, lalu diatur. Ini nggak apa-apa kalau tembus ke panggungnya. Segini juga bagus sih. Ke edit mode, pencet angka 3, pilih face bagian ini, lalu I, extrude lagi. Oke, sudah selesai. Kita kasih dulu kameranya, Ctrl ALT numpad 0,
Jangan lupa aktifkan lock camera to view-nya biar bisa mengedit angle-nya. Oke, segini juga bagus. Kita ke view for shading, move black. Kita kasih cahaya. Sun dulu yang pertama. Kita atur sun-nya di sebelah sini. Lalu arahkan cahayanya akan datang ke sebelah sana. Oke, lalu ke sini. Pilih angle-nya 24. Nah, biar ngeblur si bayangannya. 6/0. Oke, bagus. Tinggal kasih lighting yang lain pakai point atau area. Kita coba pakai area dulu. Kalau bagus ya pakai area aja. Shift T, arahkan ke sini 1000, coba. Bagus. Nah, yang penting kan ada si arah cahaya datang dan si bayangannya. Oke, bagus ini. Nah, karena saya tidak membutuhkan panggungnya, saya akan hilangkan panggungnya. Pergi ke sini, ke objek properties, lalu pilih visibility dan shadow catcher-nya aktifkan. Nah, ini gunanya shadow catcher itu untuk menghilangkan si panggung atau si background, tapi kita ingin tetap membawa si ininya nih, shadow-nya, biar nanti ketika berbentuk PNG ini si shadow-nya ke bawah. Ini masih belum cukup karena belum transparan. Kita pergi ke sini ke render properties, pilih film, lalu transparan aktifkan. Nah, kalau kayak gini udah transparan nantinya. Kita render aja langsung, tapi ininya kasih warna dulu ya, warna hitam bagus. Oke, tinggal di render aja F12. Nah, kalau PNG biasanya suka cepet. Kita lanjut lagi bagian keduanya nanti ya di video tutorial selanjutnya besok. Semoga saja bisa upload ya, biar durasinya lebih sedikit aja. Kalau dipotong-potong kan enak, jadi tinggal milih kalau butuhnya teksturnya aja. Cara desainnya ya tinggal ke bagian part 2 nya ya. Kalau desain mockupnya tinggal ke bagian 1. Terima kasih karena sudah menemani saya latihan. Sehat selalu, tetap semangat rajin latihan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam hal penyampaian video ini. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Dadah!